Mangga Budian, silakan. Baik, Bu. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Baik, terima kasih. Wah, pada senang semua ini pagi-pagi. Sudah sarapan belum? Sudah dong, Bu. Sudah ya, karena sarapan itu bagus untuk kesehatan, jadi jangan lupa sarapan. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa ya. Yuk, dipimpin berdoanya, Mia. Baik, Ibu. Baik, teman-teman, sebelum memulai belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Selesai. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Mia. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita sebelum belajar nih sudah berdoa, semua pelajaran yang kita dapatkan bermanfaat. Amin ya. Coba sekarang lihat temannya kanan kiri, ada atau tidak? Ada. Kemudian mau Ada, Bu. nih semuanya. Masuk. Ada, Bu. Ada, Bu. Lengkap. Alhamdulillah masuk, berarti hari ini kalian semangat untuk belajar ya? Semangat. Semangat. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita nyanyi dulu nih anak-anak. Nah, untuk membangkitkan semangat, lebih semangat lagi nih, kita nyanyi lagu nasional. Ada yang tahu lagu nasional Maju Tak Gentar? Tahu, Bu. Tahu. Tahu, Bu. Ya, nih ada liriknya ya. Terlihat liriknya? Terlihat, Bu. Kita sama-sama Terlihat, menyanyikan. Bu. Oke, kita sama-sama menyanyikan Maju Tak Gentar. 1, 2, 3. Maju gentar, alhamdulillah bagus. Hafal semuanya nih. Nadanya juga sudah bagus, hebat. Kelas 5 memang harus hafal lagu nasional. Pintar sekali. Nah, anak-anak, ini lagu nasional kita nyanyikan setiap hari untuk apa? Untuk menambahkan rasa nasionalisme. Iya, agar kita selalu tanah air. Hebat semuanya. Baik, nah kita sekarang belajar tema 5 tentang ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran pertama. Wah, sudah tidak terasa ya semester 1 ini kita sudah ada di penghujung tema. Karena ke semester 1 ini kita ada 5 tema anak-anak. Nah, kita sudah memasukinya nih dan sudah subtema 3. Wah, hebat nih anak-anak Budian semuanya ikut dalam pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita memasuki materi, Budian mau kalian mengamati nih gambar yang ada di layar. Kira-kira ini gambar apa sih? Ini gambar hutan, Ibu. Hewan. Hutan, betul. Lalu di dalamnya ada apa itu anak-anak? Ada air, ada kupu, ada ular. Tumbuhannya banyak tidak? Banyak, Ibu. Banyak. Ada katak juga, Ibu. Pintar sekali. Nah, kita ini mempelajari sebelumnya nih di subtema 2 Budian mau mengulas dulu. Kita sudah mempelajari ekosistem. Pelajaran maksudnya materinya
kita pelajarin apa? Rantai? Rantai Betul sekali, rantai makanan. Sekarang Buden mau tanya, apa sih itu rantai makanan? Ada yang bisa jawab? Proses Siapa? memakan dan dimakan makhluk hidup, Ibu. Betul ini, betul El. Tadi siapa lagi Mia? Betul sekali. Rantai makanan adalah proses memakan dan dimakannya makhluk hidup pada suatu ekosistem. Betul. Nah, sudah paham berarti ya rantai makanan nanti kita pelajari lagi. Sebelum kita memasuki nih, nah ini ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama menyusun 3 kalimat dengan menggunakan kosakata pada teks non-fiksi yang akan Budian tampilkan nanti ya. Yang kedua membuat peta pikiran berdasarkan teks non-fiksi. Yang ketiga menganalisis hubungan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan dengan bantuan IR. Wah, nanti menarik pasti nih. Yang keempat, menyusun rantai makanan untuk menjadi jaring-jaring makanan. Yang kelima, membuat satu jaring-jaring makanan. Udah siap untuk belajar hari ini? Siap, Ibu. Pinter, hebat. Mari mengingat kembali apa itu teks non-fiksi. Kita sudah pelajari juga ya, ini di subtema 2, teks non-fiksi. Sekarang Budian mau tanya, teks non-fiksi itu apa sih? Ada yang tahu teks non-fiksi? Teks yang itu, Ibu, apa fakta-fakta? Iya, Purwanti. Iya, betul. Teks yang isinya tentang fakta. Fakta. Pintar. Nah, sekarang siapa yang mau membaca teks non-fiksi judulnya Hutan Hujan Paru-Paru Bumi? Ayo, siapa yang mau membaca paragraf 1? Aku, Bu. Mia, Ibu. Boleh. Siapa ya? Rifani, Fani Bu. boleh. Iya. Boleh. Hutan hujan paru-paru bumi. Hutan hujan merupakan suatu kawasan yang sangat luas. Dalam hutan tersebut terdapat berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Hutan hujan merupakan habitat bagi setengah dari seluruh jenis hewan dan tumbuhan yang ada di muka bumi. Keberadaan hutan hujan sangat penting karena berperan sebagai paru-paru bumi. Tumbuhan dapat menyerap gas yang berbahaya bagi bumi, sekaligus melepas oksigen dari hasil fotosintesis. Hal itu yang menyebabkan udara di bumi menjadi lebih sejuk dan segar. Oke, Sudah, Ibu. Fani hebat sekali membacanya, lantang, jelas, dan suaranya bagus ya. Enggak diem gitu, enggak rendah suaranya tapi tinggi. Jadi terdengar ke teman-temannya semuanya ya. Tepuk tangan untuk Rifani. Iya, ini adalah teks non-fiksi tentang hutan hujan paru-paru bumi. Ya, oke anak-anak. Nah, dari teks non-fiksi yang sudah tadi Rifani bacakan, bagaimana sih cara mencari makna kosakata? Kita juga sudah belajar tentang kosakata ya. Budian ingatkan kembali, kosakata adalah kata-kata pada setiap bacaan. Nah, kosakata adalah kata-kata yang ada di dalam bacaan. Nah, sekarang kita mencari makna dari kosakata. Ada yang tahu cara menemukan makna dari kosakata? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baik, tidak apa-apa jika tidak tahu. Nah, ini dia. Tadi ada yang sudah menjawab, sepertinya betul nih. Nah, setiap kali kita membaca teks, anak-anak, kamu akan menemukan kosakata di dalamnya. Kosakata dapat dicari maknanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau dari pencarian online dengan sumber yang benar. Semakin banyak membaca, maka semakin banyak pula wawasan kata yang kamu dapatkan. Suara Budian terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Ibu. Oke. Terdengar, Jadi, Ibu. bagaimana cara menemukan makna kosakata? Dengan apa? Dan Mencarinya di Kamus, Ibu. lihat di kamus. Betul sekali. Dengan mencarinya di Kamus Besar Bisa juga online, Ibu. Betul. Oke, bagus banget. Nah, Budian kemarin kan sudah menyuruh kalian membawa Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dibawa tidak? Bawa, Bu. Dibawa, Bu. Ada yang tidak apa-apa. Nanti bisa dengan teman kelompoknya ya. Siap, Bu.
mencarinya. Nah, Ya, ini ada contohnya nih, Budian, yaitu ada hutan. Nah, Budian ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya, hutan itu tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon. Nah, hujan, yang kedua nih, kata kosakata kedua, yaitu titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Nah, itu adalah contoh makna dari kosakata. Nah, sudah Wah. paham? Sudah, Bu. Paham tentang makna kata Sudah, ingin Bu. kali Budian akan membagikan lembar kerja peserta didik LKPD-nya ya. Nah, Budian akan bagikan. Nah, kalian sudah mendapatkan LKPD-nya? Siapa yang belum? Sudah, Sudah, Ibu. Bu. Sudah ya. Oke. Nah, kita bisa lihat di halaman pertama LKPD-nya. Nah, itu ada bacaan yang tadi yang sudah teman kita tuh, Rifani bacakan. Nah, takut lupa, Budian cantumkan lagi nih di LKPD. Kalian silahkan membaca teks non-fiksinya lalu mencari kosakata. 3 kosakata dan 3 makna kosakata. Ya, kalian bisa cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia kosakatanya. Cari kata-kata yang mudah dan banyak ditemukan di teks non-fiksinya. Bisa untuk mengerjakan LKPD-nya? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa, lalu setelah kamu menemukan makna kosakata, kamu bisa menyusun menjadi kalimat dari kosakata yang sudah kamu temukan. Silahkan kerjakan secara mandiri dulu ya anak-anak. Silahkan kerjakan di LKPD-nya masing-masing. Sudah, Bu. Sudah Sudah, selesai? Bu. Wah, hebat, hebat anak Budian nih kelas 5A. Nah, coba Budian mau satu orang saja menyebutkan satu kosakata, lalu maknanya dan kalimatnya. Ayo, siapa yang berani? Saya, Bu. Herna, Bu. Mia, Ibu. Boleh, Mia, boleh. Silahkan, ayo. Yang lainnya dengarkan ya. Iya, Bu. Baik, Ibu. Ibu, di sini aku menemukan kosakata habitat. Makna kosakatanya yaitu tempat tinggal khas bagi seseorang atau kelompok masyarakat. Betul sekali. Kalimatnya bagaimana? Sudah dibuat belum ya? Sudah, Ibu. Oke, coba Hutan bacakan. Hutan hujan merupakan habitat bagi setengah dari seluruh jenis hewan dan tumbuhan yang ada di muka bumi. Seperti itu, Ibu. Oke, bagus sekali Mia. Tepuk tangan untuk Mia. Sudah berani maju dan membacakan hasil tugasnya. Good, pinter. Kalimatnya juga sudah lengkap ya. SPOK-nya. Subjek, predikat, objek, keterangan. Oke, bagus. Nah, sekarang tentang peta pikiran. Jadi, ketika kalian sudah baca nih, nah, kalian sudah baca teks non-fiksinya, lalu Budian mau kalian membuat peta pikiran. Nah, anak-anak, siapa yang mau membaca? Apa sih itu peta pikiran? Ayo. Siapa? Ayo. Oke, boleh. Ayo. Peta pikiran adalah diagram yang menggambarkan secara visual tentang ide, konsep, informasi, atau hal-hal lain. Setiap ide, konsep, atau informasi tersebut berada dalam sebuah kotak peta pikiran yang saling terhubung secara terorganisir dengan garis. Betul sekali, Mita. Tepuk tangan untuk Mita. Jadi, peta pikiran itu adalah diagram anak-anak yang isinya nih ada di layar kalian ya. Ada di layar nih. Itu isinya itu tentang ide-ide pokok anak-anak dari bacaan yang sudah kalian baca. Nah, sekarang kita kerjakan peta pikirannya dengan kelompok. Nah, sekarang buat kelompok ya. Budian sudah membuatkan kemarin kelompoknya nih. Nah, silahkan berkelompok sesuai dengan kelompok yang kemarin Budian buatkan. Ayo, kelompok 1 siapa? Kelompok 2 siapa? Kelompok 3 siapa? Kelompok 4 siapa? Kelompok 1 sudah duduk di tempatnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Iya, kelompok 2 juga ya, kelompok 3 dan kelompok 4. Pintar. Sekarang bisa dibuka halaman selanjutnya, LKPD-nya. Nah, ada peta pikiran di dalamnya?
Ada, Bu. Ada ya? Ada, Bu. Ada, Bu. Silakan kerjakan dengan berdiskusi. Caranya, kalian berdiskusi nih tentang peta pikiran, ide-ide pokok yang ada di teks Hutan Hujan Paru-Paru Bumi. Paragraf 1, ide pokoknya apa? Cantumkan di kotak. Paragraf 2, ide pokoknya apa? Cantumkan sampai ke paragraf 4. Nah, nanti ditugaskan teman kelompoknya yang bagian menulis dan bagian mencari. Siap semuanya? Siap, Ibu. Oke, Siap, yuk Bu. silakan kerjakan. Oke, sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada yang masih belum paham? Terlihat nih, kelihatan nih, ada yang masih belum paham? Sudah, Bu. Sudah semua ya? Oke. Sudah, Ada, Sekali. Ibu. Nah, pintar. Coba dari hasil diskusi kalian nih, bacakan peta pikiran yang sudah kalian buat secara berkelompok. Siapa yang mau? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Atau kelompok 1? Saya, Bu. Kelompok 2, Ibu. Kelompok berapa? Ayo, banyak nih yang mau. Oke, kelompok 2 dulu deh, silakan. Boleh. Ayo. Dibaca semuanya, Ibu, atau ini? Iya, dibaca Oh, boleh. iya. Boleh. Hutan hujan merupakan habitat bagi setengah dari seluruh jenis hewan dan tumbuhan yang ada di muka bumi. Itu paragraf 1, Ibu. Terus, yang paragraf selanjutnya, bagian kawasan hutan hujan banyak yang mulai gundul karena terus-menerus ditebangi untuk lahan pemukiman ataupun industri. Paragraf selanjutnya itu pokok pikirannya, rusaknya hutan hujan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi keseimbangan ekosistem hutan hujan. Yang terakhir, cara utama untuk menjaga kelestarian hutan hujan adalah dengan tidak menebang pohon secara sembarangan dan ilegal. Itu Ibu jawaban dari kelompok 2. Pintar, betul. Tepuk tangan untuk temannya yang ada di kelompok 2. Pintar sekali. Iya, berarti sudah paham ya, sudah mendengarkan nih tadi penjelasan dari Budian. Lalu dituliskan di dalam LKPD. Pintar, cerdas berarti ini anak-anak Budian ya. Lalu terima kasih untuk semua kelompok yang sudah tampil, sudah bagus-bagus, sudah hebat. Namun tadi ada koreksi ya sedikit, nggak apa-apa. Namanya kita belajar, salah itu wajar. Wajar. Iya. Nah, selanjutnya karena tadi sudah ada yang aduh gitu ya, lelah nih. Kita ice breaking dulu ya. Nah, kita tepuk-tepuk. Oke. Siap, Bu. Kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tangan ditepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau suka hati tepuk tangan. Oke, pintar. Sudah semangat lagi? Semangat, Bu. Sudah semangat, Bu. Semangat dong, karena materinya ini lebih menarik nih. Tapi yang tadi nggak kalah menarik ya. Nah, ini gambar yang tadi bukan? Gambar yang Iya, tadi Bu, ya. yang tadi. Iya, Ibu. Nah, yang tadi. itu ekosistem apa? Ayo, ada yang tahu ekosistem Hutan. Iya, ekosistem hutan, Bu. Hutan, betul. Di dalam ekosistem hutan itu terdapat rantai makanan anak-anak dan jaring-jaring makanan. Pasti banyak yang mengira nih, apa sih jaring-jaring makanan? Nah, untuk memperkuat pemahaman tentang rantai makanan dulu ya, kita ikuti kegiatan mewarnai nih di LKPD kalian. Silahkan buka halaman selanjutnya LKPD-nya. Nah, sudah melihat gambarnya? Nah, ini ada gambar apa sih? Ada yang tahu tidak? Ini gambar apa? Gambar hewan-hewan. Hewannya, Bu. Rantai Rantai makanan. makanan. Iya, hewan-hewan. Ada apa saja itu tumbuhannya? Ada tumbuhan, betul? Ada tumbuhan. Ada, Bu. Ya, Bu. lalu ada apa lagi hewannya? Ada Lalu Ada serigala. serigala. Pintar. Lalu ada Harimau. dan cacing. Ya, ini semuanya gambar yang kalian lihat di LKPD-nya masing-masing adalah rantai makanan dari ekosistem hutan anak-anak. Ya, nah
kalian warnai silakan di LKPD-nya masing-masing untuk mewarnai ini gambarnya. Nah, setelah diwarnai, Budian akan menampilkan nih secara IR. IR itu apa sih, Bu? Ini tuh teknologi anak-anak, teknologi 3 dimensi. Nah, terlihat tidak gambarnya? Yang pertama itu apa? Tumbuhan, Ibu. Gambar Tumbuhan. tumbuhan ya, ada pohon. Nah, ini adalah awal dari rantai makanan nih, tumbuhan. Lalu ke mana lagi? Ada gambar selanjutnya. Kelinci, Bu. Kelinci ya, Bu. Bu, tumbuhannya dimakan oleh siapa tadi? Kelinci. Kelinci. Lalu kelinci dimakan oleh Serigala. Serigala ya, Bu. serigala, betul. Lalu serigala dimakan oleh Harimau. harimau. Lalu harimau mati anak-anak. Nah, semua makhluk hidup pasti akan mati. Iya. Nah, ini salah satunya adalah harimau ya, yaitu dia diuraikan oleh cacing yang tadi gambarnya terakhir tuh. Nah, ini. Jadi kalian bisa mewarnai sesuai gambar yang ada di IR ini, anak-anak ya. Sudah selesai menggambarnya, mewarnainya? Sudah, Ibu. Sudah. Selesai. Harus sekali ya. Oke. Sudah lebih paham berarti ya tentang rantai makanan. Nah, untuk menambah wawasan kalian, ini ada ekosistem padang rumput. Nah, tadi kan ekosistem hutan nih. Nah, sekarang untuk menambah wawasan kalian nih, kita belajar tentang ekosistem padang rumput. Silakan perhatikan videonya. Terdengar suaranya? Rantai makanan pada ekosistem padang rumput. Kecil, Ibu. Jaring-jaring Makanannya, makanannya. Bu. Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Di sini kita Wah, bisa rame, Bu. melihat tumbuhan hijau dimakan oleh rusa. Kemudian rusa dimakan oleh harimau. Selanjutnya harimau akan mati dan diuraikan bangkainya oleh jamur. Dalam rantai makanan tadi, masing-masing makhluk hidup memiliki kedudukan yang berbeda. Ada Oke, anak-anak sudah lihat videonya sampai tuntas ya? Iya, Sudah, Bu. Sudah, Bu. Paham tentang ekosistem padang rumput? Paham, Bu. Paham, Bu. Ada yang belum paham? Nah, oke. Ada yang masih belum paham ya? Tidak, Bu. Paham, Nah, Bu. sekarang oke, bagus banget. Nah, adakah hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Ada tidak kira-kira? Ada ya. Ada, Bu. Betul, ada. Ada berapa sih rantai makanan pada jaring-jaring makanan? Sedikit atau banyak? Banyak. Banyak ya. Banyak, Bu. Oke. Nah, ini Budian tampilkan lagi, takut ada yang lupa nih, ekosistem padang rumput. Jaring-jaringnya seperti ini anak-anak ya. Nah, jaring-jaring makanan ekosistem padang rumput. Kita bisa hitung tuh. Ada 1, 2, 3. Berapa lagi? Ada 4 dan ada 5. Ada 5. Betul, ada 5 rantai makanan pada jaring-jaring makanan. Nah, sebelum itu Buyan akan jelaskan nih jaring-jaring makanan. Mungkin tadi melihat video masih ada yang apa sih sebenarnya jaring-jaring makanan itu? Nah, jaring-jaring makanan adalah kumpulan rantai makanan yang saling tumpang tindih dan saling berhubungan anak-anak pada suatu ekosistem. Jadi rantai makanan pada jaring-jaring makanan itu banyak dan saling berhubungan. Ya, nih sekarang di salah satu deh ya Budian contohkan untuk rantai makanan di ekosistem padang rumput. Ada rumput. Nah, sebagai apa tuh rumput? Produsen, Bu. Produsen itu adalah betul sekali. Produsen adalah makhluk hidup yang bisa membuat makan sendiri, ya. Lalu ada apa lagi? Rusa. Ada rusa. Rusa termasuk apa dalam apa rantai makanan?
Konsumen satu. Konsumen satu. Berarti rusa termasuk makhluk hidup yang memakan apa? Memakan rumput, Ibu. tumbuhan. Memakan Tumbuhan. rumput, tumbuhan. Namanya apa sih? Masih ingat tidak? Produsen, Ibu. Konsumen satu. Konsumen satu salah ini. Oh, iya. Disebutnya apa? Herbivora. 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 Lalu konsumen keduanya ada apa itu hewannya? Ada elang. Elang. Nah, elang berarti ini memakan siapa sih? Memakan rusa. 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 Memakan rusa berarti elang itu pemakan Daging. daging. Apa namanya kalau pemakan daging? Ibu. Pintar sekali, betul sekali, karnivora. Lalu selanjutnya ada decomposer, atau pengurai. Siapa pengurainya? Jamur. Pintar sekali. Nah, ini adalah rantai makanan pada ekosistem padang rumput. Sampai sini paham tentang hubungan rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Paham, Bu. Pintar. Wah, masih berkelompok ya anak-anak? Ya, Bu. Masih. Nah, sekarang coba dilihat lagi LKPD-nya. Diskusikanlah susunan rantai makanan nih yang ada di LKPD-mu dengan kelompok kerjamu. Ayo, diskusikan lalu dijawab ya. Boleh berdiskusi jawabannya. Sudah? Ibu, sudah. Hebat sekali. Ya, Bu, sudah, Bu. Alhamdulillah. Oke, anak-anak, setelah menyimak penjelasan dari Budian tentang menganalisis rantai makanan serta jaring-jaring makanan, maka tadi kan sudah menyusun ya rantai makanan dari ekosistem hutan. Nah, sekarang coba kalian buat satu saja jaring-jaring makanan dari ekosistem hutan. Nah, sekarang ini Budian mau spill dulu nih. Manakah makhluk hidup yang ada pada ekosistem hutan? Nah, ini kalian temukan juga di LKPD. Cara membuat jaring-jaringnya, kalian gunting hewan-hewan yang menurut kalian itu ada pada ekosistem hutan. Kalian buat satu jaring-jaring makanannya, lalu nanti dipresentasikan. Oke? Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ada yang mau bertanya sebelum mengerjakan? Tidak, Bu. Sudah ya? Bu. Sudah pintar sekali. Silakan kerjakan. Sudah Sudah ya? Selesai, Bu. Hebat anak-anak Budian, presentasinya bagus-bagus, presentasinya oke-oke, berani untuk maju ke depan. Kita tepuk tangan untuk semuanya. Oke, nah di sini Budian akan menjelaskan lebih menguatkan ya untuk jaring-jaring ekosistem hutan. Nah, ada pohon. Nah, di hutan pasti ya banyak tumbuhan, termasuk pohon. Lalu ada konsumen satu. Ada berapa tuh konsumen satunya? Satu, dua, berapa? Tiga. Pinter. Tiga. Bu. Betul sekali. Nah, ada konsumen dua juga. Ada konsumen duanya, ada 4 hewannya. Tadi rata-rata sudah betul jawabannya. Lalu konsumen tiganya juga ada 2. Tadi juga sudah bagus. Nah, di sini Budian malah tidak menambahkan dekomposer. Tapi anak-anak Budian nih kelompoknya sudah bagus. Ada ditambahkan dekomposernya. Hebat-hebat. Nah, Budian juga belajar nih jadinya ya. Kita sama-sama belajar. Nah, oke, anak-anak, setelah kita mempelajari tentang teks non-fiksi, lalu jaring-jaring makanan, silahkan kalian kerjakan soal evaluasi secara mandiri tapi ya, tidak dengan kelompoknya. Ayo, silahkan kerjakan, Budian kasih waktu 15 menit. Oke? Ya, Bu. Oke. Bu, Ibu sudah selesai, Bu. sudah selesai. Wah, ya nih Budian sudah mendapatkan nih soal evaluasi kalian yang sudah dikerjakan. Hebat-hebat nih ya. Oke. Nah, baik anak-anak, kita sudah ada di penghujung pelajaran. Dari pelajaran yang hari ini kalian pelajari, apa saja sih yang kalian dapatkan? Ada yang tahu? Kita belajar apa saja? Kosakata, Bu. Kosakata. Sama ekosistem. Sama betul. Jaring-jaring makanan, Ibu.
Jaring-jaring Betul makanan. sekali. Makna kosakata, jaring-jaring makanan. Membuat mind map, Ibu. Betul sekali, membuat mind mapping atau peta pikiran. Membuat apa lagi tadi? Rantai Ada makanan. membuat Jaring-jaring Betul. makanan, Ibu. Jaring-jaring makanan. Oke, anak-anak. Adakah kesulitan dalam pembelajaran hari ini? Apakah ada? tidak ada, Bu. Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya sudah paham. Hebat. Ibu sudah Oke. ada Pak Ridwan, Bu. Waktunya olahraga. Oke, nah sekarang kita simpulkan bersama-sama nih ya, yaitu tadi ya mencari makna dalam kosakata, lalu peta pikiran juga sudah kita pelajari, jaring-jaring makanan, serta hubungan antar rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Oke anak-anak, sebelum Budian tutup pembelajaran hari ini, besok kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan di ekosistem sawah. Nah, pasti lebih menarik ya. Untuk itu kalian pelajari di rumah, besok kita akan bertemu kembali. Ayo, tadi sudah dibuka dengan doa, sekarang silakan dipimpin doanya. Baik, teman-teman. Siapa tadi yang memimpin doa? Oke, Mia. Baik, teman-teman. Oke. Siap. Sebelum pulang, mari kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok, anak-anak. Terima kasih, Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu Dian. Dadah. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Dah. Terima kasih Bu Dian, luar biasa ya.